Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum sistem komunikasi multimedia atau sistem dan telekomunikasi multimedia pada modul 3, yaitu tentang Move to Front. Baik, jadi Move to Front adalah merupakan algoritma yang digunakan dalam pemrosesan daftar atau urutan data. Move to Front bekerja dengan memindahkan elemen yang baru saja diakses atau digunakan ke posisi paling depan atau awal dari daftar tersebut, misalkan ya seperti ini. Nah, misalkan di sini terlihat bahwa contoh Move to Front ini di list ada A, B, C, D, E. Nah, sedangkan inputnya itu step 1 tuh inputnya yang diminta tuh D. Jadi D dipindahkan ke depan dan ini seterusnya ke kanan. Dan kenapa outputnya bisa 3? Karena ini diketahui dari ini di sini. A merupakan output 0, B merupakan output 1, C merupakan output 2, D merupakan output 3, dan E merupakan output 4. Nah, jadi kayak gini. Nah, ketika inputnya C, maka C dipindah ke sini. Nah, sekarang dilihatnya bukan dari atas sini lagi, tapi sekarang dilihat yang di sini yang terbaru. C di sini. Karena inputnya disuruh C. Jadi C di awal, paling depan. Terus D, A, B, E. Kenapa outputnya bisa 3 lagi? Karena dihitung di sini lagi, bukan di sini. Kan kalau misalkan di sini outputnya kalau misalkan di sini C itu output 2. Nah, karena C-nya di sini yang dipertanyakannya, jadi outputnya 3 karena dihitung dari sini. 0, 1, 2, 3, 4. Dan seterusnya. Ke bawah juga seperti itu. Metode ini sangat berguna untuk situasi di mana beberapa elemen sering diakses atau lebih sering daripada yang lain, karena elemen yang sering digunakan akan tetap berada di bagian depan, paling depan daftar, sehingga dapat diakses lebih cepat. Jadi Move to Front ini banyak digunakan untuk keperluan yang sangat penting di luar sana. Keunggulan dari ini tuh dapat mengefisienkan dalam situasi di mana pola akses mengikuti distribusi non-uniform, di mana elemen-elemen tertentu diakses lebih sering daripada yang lain, seperti itu. Nah, langkah percobaannya di sini. Di sini diperlihatkan bahwa pada percobaan pendahuluan ini, konsep Move to Front atau memindahkan simbol ke depan dictionary belum akan diimplementasikan. Fokus dari modul ini mahasiswa mampu mencetak indeks dan seterusnya. Seperti yang dilihat dari sini. Di sini instruksinya atau perintahnya yaitu sebagai pendahuluan deretan simbol yang digunakan adalah S sama dengan S sama dengan A, B, C, D, E. Sedangkan data stream atau data input yang digunakan adalah D, C, D, E, A, B, E, B. Maka ketika diinsertkan flowchart dan menuliskan programnya di bawah ini, kan seperti ini. Nah, diminta data streamnya seperti ini dan outputnya harus menghasilkan 323400141. Nah, di sini sudah terlihat bahwa hasil kode programnya untuk menghasilkan output segini dari sini, yaitu pertama-tama di sini ada kita harus menuliskan program yang telah dibuat sebelumnya, yaitu yang sudah dibuat berdasarkan
percobaan sebelumnya sebelum jadi seperti ini tuh kayak gimana. Terus tuliskan fungsi program pada tiap barisnya nantinya di sini. Setelah dipikir-pikir. Nah, indeks data sama dengan 0. Ini tuh fungsinya untuk menyimpan indeks dari variabel data. Sedangkan indeks simbol sama dengan 0 ini untuk menyimpan indeks dari variabel simbol. Ini variabel data, variabel simbol. Untuk menyimpan indeks dari variabel data, ini untuk menyimpan indeks dari variabel simbol. Datanya di sini DCEAABEB seperti yang diperintahkan di sini sesuai, dan simbolnya itu ABCDE. Di sini tuh kan di simbolnya cuma ada A2-nya ada 2, B-nya ada 2, C-nya ada 1, D-nya ada 2, E-nya ada 2. Maka ke bawah untuk mencetak datanya for kali in range len data, ini itu untuk pengulangan for yang bertujuan untuk melakukan pengulangan dengan rentang panjang dari variabel data. Dan di bawahnya ini for y in range len symbol, ini itu untuk pengulangan for kembali namun dengan rentang panjang dari variabel simbol. Ini, yang ini, dan yang ini. Nah, if data indeks data simbol indeks simbol ini, yang ini itu fungsinya untuk apakah indeks data dari variabel data sama dengan indeks simbol dari variabel simbol, untuk menyamakan apakah ini itu ini sama dengan ini dan ini sama dengan ini, seperti itu. Dan selanjutnya apakah itu sudah benar, ini untuk mengeceknya. Nah, ketika sudah benar maka akan mencetak nilai dari indeks simbol tersebut. Dan ini jika salah, apabila benar, ini apabila benar, dan jika salah yang di bawah ini, maka indeks simbol akan ditambahkan dengan 1 untuk membandingkan dengan karakter selanjutnya. Nah, yang ini indeks simbol sama dengan 0. Jika sudah pengecekan tersebut, maka akan mencapai rentang panjang variabel simbol, nilai indeks simbol dikembalikan ke 0 karena akan dilakukan perbandingan 1. Untuk ini, indeks data sama dengan indeks data tambah 1 itu fungsinya untuk meningkatkan nilai indeks data agar suatu pengulangan berikutnya memeriksa karakter selanjutnya dalam data stream. Nah, seperti yang sudah dilihat, hasil dari kode program ini maka akan mengeluarkan output seperti ini, sesuai dengan perintah awal di sini, sesuai dengan instruksinya. Maka dapat dinyatakan bahwa hasil kode program ini sudah benar. Nah, untuk membuat flowchartnya, saya sudah menggunakan dengan kode program juga supaya lebih cepat. Nah, seperti yang sudah dilihat bahwa untuk membuat suatu flowchart diperlukan ini seperti ini dulu biar jadi seperti ini. Nah, start indeks data, indeks simbol data simbol. Nah, ini tuh kalau misalkan ini udah data ini udah sama dengan ini, simbol udah sama dengan ini, maka dilanjutkan dengan print data. Nah, lalu pengulangan for yang bertujuan di sini itu untuk mengulangi for
tujuannya itu untuk melakukan pengulangan dengan rentang panjang dari variabel data ini. Variabel data ini yang di atas. Nah, jika sudah benar, maka pengulangan for kembali dengan rentang panjang dari variabel simbol. Ini tuh untuk pengulangan for kembali ya. Kalau misalkan enggak ya udah selesai. Nah, kalau misalkan sudah, ini itu lalu proses selanjutnya memeriksa apakah suatu indeks data dari variabel data sama dengan indeks simbol dari variabel simbol. Nah, jika misal enggak terjadi, enggak sama, nah, jika sama, jika benar, jika betul, maka akan dilakukan ini untuk tujuannya untuk mencetak nilai dari indeks simbol. Nah, jika tidak sama, maka tidak sama atau salah, maka indeks simbol akan ditambahkan dengan 1. Nah, seperti ini. Fungsinya untuk membandingkan dengan karakter selanjutnya. Nah, jika benar, maka simbolnya akan ditambahkan dengan 1 juga. Nah, seperti itu. Baik, mungkin sampai di situ saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.